Ibu kalau misalnya nanti datang ke Aceh, yang sudah kita lakukan apa kalau bertemu dengan pimpinan-pimpinan daerah. Mungkin yang terakhir, ini saya akan singkat aja, rencana kebijakan kita seperti apa Bapak Ibu, halaman 59 mungkin ya, atau 61 lah, kita langsung ya. Halaman 61, Bapak Ibu, itu RIBK sudah selesai, tinggal ditanda tangan Presiden, itu yang belum. Ya, sesuai janji di undang-undang itu sudah selesai, tinggal ditandatangan Presiden. Targetnya Bapak Ibu adalah, kalau disimplifikasi ya, kita ingin menaikkan average life Indonesia dari 72 ke 76. Kemudian healthy average life. Jadi usia rata-rata usia sampai wafat itu naik ke 76. Tapi rata-rata usia hidup sehat itu naik dari 60 ke 65. Jadi diharapkan orang-orang seperti saya, Dr. Benny yang udah di atas 60, bukan hanya tinggal menunggu saatnya aja, tapi kita hidupnya sehat terus. Masih bisa makan enak sama teman-teman DPR, masih bisa naik sepeda, misalnya kayak tadi Pak Pulung itu kan hobinya naik sepeda, atau yang lainnya, supaya kita masih bisa hidup sehat. Nah, strateginya ada di halaman selanjutnya seperti apa, saya nggak cerita, tapi program-programnya di halaman 62 udah ada. Dan indikatornya sudah ada yang akan menjadi indikator targetnya eselon 1, eselon 2. Ya. Dan fokusnya kita tetap adalah fokusnya ke layanan primer. Kan itu tadi, kalau kita bisa mencegah orang Indonesia tetap sehat, tekanan ke rumah sakitnya berkurang dan masyarakat hidupnya juga lebih produktif. Ya, jadi kalau aku lihat di halaman 64, itu kira-kira rencananya kita hingga 2029, Pak. Untuk pembangunan penguatan infrastruktur di layanan primer. Semua anggarannya ini sudah termasuk dihitung anggarannya, sudah ada juga angka-angkanya. Gapnya berapa yang kira-kira bisa diisi dari APBN, kalau nggak terlalu banyak dirubah-rubah ya, kan kita bisa lihat trennya. Dan berapa yang kira-kira kita membutuhkan dari pinjaman atau sumber pendanaan lainnya. Ya. Nah kemudian mungkin ke halaman 66, yang berikutnya selain sarana dan prasarana, kita juga masih masalah mengenai tenaga kesehatan. Seperti tadi Bapak Ibu lihat, kok masalah gigi kenapa tinggi sekali? Ya itu tadi 10.000 puskesmas, dokter giginya yang nggak ada 4.000. Jadi nggak mungkin anak-anak kita bisa diperiksa giginya dan baik ya. Kayak Bu Ami gitu kan, dokter gigi yang nggak praktek tuh banyak sekali. Aku nggak tahu di sini kan ada dokter yang nggak praktek gitu ya kan, kita udah lihat dia ada oh Ibu Putisari dokter gigi banyak Bu, saya juga baru sadar Pak dokter gigi cukup, ternyata ada dokter gigi dokter itu yang praktek cuma 70%, yang praktek cuma 70% data kita, jadi punya STR kayak Ibu Putisari tapi nggak ada SIP karena nggak praktek, itu 30% rata-rata. Jadi sebenarnya datanya juga kita masih sangat hati-hati menerjemahkan, itu sebabnya kenapa masalah kita besar ya. Nah, ini yang kita akan kejar, ada beberapa rencana lah, termasuk hospital base yang sampai sekarang juga masih digugat terus di Mahkamah Konstitusi, tapi intinya adalah untuk ngejar ini. Kemudian mungkin di halaman 70 ini sedikit update aja Bapak Ibu, Papua itu mendapatkan perhatian khusus. Jadi mungkin ada komite percepatan Papua, kita akan bangun di semua provinsi baru tuh rumah sakit bagus ya di Papua. Aku rasa ya yang lainnya masalah kekurangan SDM itu udah kita lihat. Saya hanya mau lihat ini aja Bapak Ibu, hospital base nya update sedikit ke Bapak Ibu, mungkin halaman 76. Jadi ini udah jalan, sudah ada 109 residen ya. Dan ini standarnya mengikuti standar Amerika. Jadi kalau Anda tanya standarnya gimana, nanti lebih jelek. Kita pakai standar Amerika. Jadi kalau di rumah sakit, Bapak Ibu mungkin pernah dengar dulu ada standarnya CARS, ada standarnya GCI. JCI itu standar rumah sakit internasional. Kalau mau dapat asuransi internasional, nggak cukup hanya CARS saja, harus GCI. Nah kita pendidikan juga ada gitu, ada standarnya Lambert-Eckers, tapi ada standar yang lebih tinggi, ada ya, Royal College of London atau ACGME Amerika. Kita ambil yang ACGME. Nah ini sudah jalan. Nah yang saya mau lihatkan adalah di halaman 78 Bapak Ibu. Karena ini yang berbeda juga proses rekrutmennya. Karena rekrutmennya kan dulu kan banyak ya orang-orang dari daerah gitu. Nah Bapak Ibu bisa lihat, dokter-dokter yang kita rekrut ada dokter yang kerja di rumah sakit di situ Bapak Ibu. Yang memang akan kita kasih alat, tapi tidak ada dokter spesialisnya. Orang ini akan mendapat afirmasi pasti menang dia, kalau ada seleksi dokter spesialis. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh, semua dokter-dokter yang masuk ke hospital base adalah
Itu dari Nabire, Asmat, Nias Barat, Kupang, Ende, Aceh Utara, Pesawangan. Ini adalah rumah sakit yang tidak ada dokter spesialisnya. Dan dia SIP-nya dikunci 5 tahun. Nggak akan dia bisa praktek di tempat lain ya, di halaman selanjutnya. Nah ini sebenarnya contoh yang kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu DPR kan sudah bantu menggolkan. Saya ingin melaporkan, kan ini sekarang diserang terus. Karena ya dilihat nggak sama-sama yang dulu gitu, nggak sama-sama yang dulu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu cara yang sangat signifikan kalau kita dorong terus 5 tahun ke depan, rumah sakit terisi, masyarakat terlayani dokter spesialis, dan ini memberikan kesempatan kepada putra-putri asli daerah untuk bisa mendapatkan kesempatannya sama dibandingkan juga dengan anak-anak siapalah yang tokoh-tokoh yang ada di Jakarta kalau dia mau ambil dokter spesialis. Dan mungkin saya update yang terakhir Bapak